Halo traders, kembali lagi bersama saya Muhammad Fojiksan di channel Foji Trades. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan CTrader, dari mulai loginnya dan juga fitur-fitur yang ada di CTrader. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak yang komen di kolom komentar, Bang, bagaimana cara menggunakan CTrader? Bang, bagaimana cara login ke CTrader? Bang, fitur-fitur apa aja yang ada di CTrader gitu ya? Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan Profirm Funding Pips. Oke, setelah teman-teman beli akun CTrader dari Funding Pips, teman-teman bakal diberikan email yang berisikan tentang email teman-teman untuk login ke CTrader-nya. Nah, untuk aplikasi CTrader-nya, teman-teman wajib download dari email yang mereka berikan. Di sini ada website, iPhone, Android, Windows, dan Mac. Teman-teman tinggal pilih aja mau platform apa yang teman-teman gunakan. Di sini saya akan menggunakan Windows untuk tutorialnya dan juga saya akan menggunakan Android nanti setelah ini ya teman-teman. Oke, kita download dulu, klik Windows. Nah, setelah itu kita save. Nah, karena saya sudah download teman-teman, tinggal kita klik Funding Pips-nya ya. Kita klik CTrader Funding Pips. Oke teman-teman, ini tampilan awal dari CTrader Funding Pips. Nah, kenapa mereka menyuruh teman-teman untuk download dari email yang mereka sediakan? Karena tadi teman-teman, khusus memang sudah dibuat Funding Pips di sini gitu ya. Nah, ketika teman-teman daftar Funding Pips, teman-teman bakal menggunakan email teman-teman kan. Nah, untuk login ke CTrader-nya, teman-teman gunakan email yang sama gitu ya. Karena kita menggunakan Gmail, kita klik Google di sini. Untuk loginnya ya teman-teman, kita klik Google. Setelah itu tinggal kita pilih email yang terdaftar di Funding Pips. Saya klik ini. Nah, di sini teman-teman sudah tulisannya workspace loaded, artinya memang kita sudah login ya teman-teman. Nah, kita akan review dari kiri atas dan sampai ke kanan ya teman-teman. Kita mulai dari kiri atas. Kita lihat di sini, kita klik garis 3 di sini. Nah, di sini akan memunculkan watchlist teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa edit watchlist-nya atau buat watchlist baru ya, sesuai dengan teman-teman gitu ya. Kita klik create new watchlist. Di sini ya, my watchlist. Nah, di sini udah teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini kan belum ada nih simbolnya, tinggal kita tambah teman-teman. Misalnya kita mau, saya trading gold aja teman-teman ya. Kita klik gold di sini. Oke. Maka kita sudah punya watchlist kita teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kan tadi ini chartnya masih Euro USD kan, masih bawaannya. Kita ubah aja, kita klik di sini. Tep sekali. Udah, maka dia langsung loading ke chart gold. Nah, chartnya ini kan masih kosong ya teman-teman. CTrader punya fitur untuk mengganti background teman-teman. Kita klik kanan, kemudian kita klik background image. Ya, kita klik local file. Tinggal kita pilih file mana yang mau kita gunakan. Saya akan menggunakan logo YouTube saya. Dan selesai. Memang apa gunanya gitu ya? Menurut saya teman-teman, teman-teman bisa mengganti background ini dengan contohnya mobil impian teman-teman, rumah impian teman-teman, ataupun goal-goal yang ingin teman-teman capai gitu ya. Contohnya misalnya Mekah gitu ya, yang bagi ingin yang umroh atau haji gitu ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman charting, teman-teman bisa melihat sekaligus di belakangnya tujuan teman-teman gitu ya. Menurut saya ini fitur yang bagus juga, yang tidak ada di MetaTrader gitu ya. Nah, setelah itu di pojok kiri ini teman-teman, inilah kita bagaimana cara mengambil trade di CTrader, oke? Kita klik new order. Ya teman-teman, di sini bakal muncul Windows baru. Di sini ada market order, limit order, stop order ya. Market order untuk yang eksekusi langsung ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, CTrader ketika teman-teman baru download, dia akan munculkan itu volume. Makanya di sini OS gitu ya. Volume dari gold, OS. Nah, bingung kan berapa jadi ini? Ini berapa lot nih sebenarnya gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman, kita akan ubah dulu, kita close dulu, kita ke bagian setting di bawah sini. Kemudian kita klik ke aset. Nah, di sini teman-teman, kita ganti unit menjadi lot. Dan close. Nah, setelah kita ubah, maka dia juga akan berubah teman-teman. Kita klik di sini new order, dan di sini sudah berubah menjadi lot ya, sudah menjadi lot. Nah, misalnya teman-teman ingin trading menggunakan stop loss ya. Teman-teman ini sudah mengatur nih stop lossnya ternyata itu 20 pips gitu ya. Berarti kita klik sini. 20 pips sudah ya. Nah,
Dan teman-teman ingin meresikokan misalnya 40, minus 40 ya. Ini ingin meresikokan 40 dolar. Nah, di sini kita lihat estimasi profitnya masih minus 20, artinya belum sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya. Maka yang dilakukan adalah tinggal kita adjust lot-nya. Kita klik di sini, teman-teman. Sampai dia berubah menjadi minus 40 gitu ya. Nah, di sini sudah minus 40, teman-teman. Ya udah, tinggal kita klik eksekusi gitu ya. Ini karena market lagi close, jadi nggak bisa. Nah, sama juga seperti take profit. Teman-teman ingin, misalnya teman-teman ingin mendapatkan profit misalnya teman-teman ingin mendapatkan stop take profit sebesar 40 pips ya. Tinggal kita klik aja 40 pips, maka langsung di sini dapat estimasi profitnya berapa, tinggal eksekusi gitu ya. Selesai. Di sini juga ada tampilannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lihat bagaimana cara melihat pending order, running position atau running trade, dan history ya, seperti yang ada di MetaTrader. Teman-teman kita klik di sini ada tanda panah ke atas, ya, kecil di sini, tinggal kita klik di sini. Nah, dia akan munculkan position, ini adalah running trade, teman-teman, ya, nanti di sini bakal muncul kalau teman-teman punya posisi. Kemudian di sini order, ini khusus untuk pending order yang belum kejemput. Di sini history, ya tahulah, history ini trade-trade yang sudah teman-teman ambil gitu ya. Nah, di sini juga ada balance teman-teman, equity-nya, margin use dan free margin. Gitu. Kalau mau di close tinggal close lagi, klik lagi sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa charting seperti di MetaTrader dan juga di TradingView ya. Kita lihat di sini ada rectangle ya, misalnya teman-teman ingin memarking ya supply dan demand zone misalnya. Kita klik sini. Nah, jadi teman-teman. Nah, misalnya bisa diberi nama ya, supply. Ya. Kita klik di sini. Nah, misalnya teman-teman ingin juga nih buat vertical line ya. Banyaklah fitur-fitur teman-teman di sini. Ada horizontal line gitu. Di sini teman-teman bisa ekspor di sini ya untuk chartingnya gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa ganti time frame-nya. Time frame yang teman-teman ingin gunakan. Misalnya teman-teman cuma menggunakan 1 menit, 5 menit, dan 15 menit. Ya udah, tinggal kita hapus saja. Ya, di sini juga ada ticks, ini khusus untuk future. Ya, ini. Oke, teman-teman, ini tinggal ya. Ini daily-nya kita hapus, weekly hapus semua. Oke, dan di sini muncul nih tinggal time frame yang kita gunakan gitu ya. Nah, di sini juga ada indikator yang teman-teman bisa gunakan bawaan dari si tradernya gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin menggunakan ya, kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Di sini juga ada chartnya seperti line chart, bisa diubah ya. Misalnya teman-teman mau charting menggunakan line chart. Zoomnya seperti ini. Kita ganti dulu ke candlestick. Misalnya teman-teman mau nge-zoom ya, ini. Atau bisa juga pakai mouse ya, tinggal di scroll aja. Begini, tinggal di scroll aja pakai mouse-nya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat details dari pair yang teman-teman tradingkan. Oke teman-teman, tinggal kita klik di sini, klik garis 3 ini. Kemudian kita klik kanan di pair yang ingin kita lihat detailsnya, ya, seperti misalnya swap-nya berapa, komisinya berapa, leverage-nya berapa gitu ya. Tinggal kita klik kanan di sini, kemudian pilih simbol window. Nah, bakal muncul window baru. Tinggal kita scroll ke bawah, ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada komisi berapa dia per satu lot, ya. Di sini $1. Kemudian di sini ada swap long-nya juga ya. Dan di sini ya teman-teman bisa lihat untuk pair ini ada statistik pairnya, keren teman-teman. Jadi teman-teman trading di pair ini berapa sih gitu ya, winning trade-nya berapa, total trade-nya berapa untuk pair itu aja gitu ya. Follow average pips-nya berapa dan lain-lainnya. Di sini teman-teman juga bisa lihat leverage-nya. Leverage 1:30. Teman-teman bisa cek sendiri ya untuk yang lain seperti forex, indices dan juga crypto ya. Gitu. Oke teman-teman, sepertinya itu aja tutorial dari si trader yang desktop ya ataupun yang di Windows. Sekarang kita akan menuju tutorial yang di handphone. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di email yang sama seperti di desktop tadi. Kita perlu download dari link yang diberikan oleh Funding Pips. Kita pilih, karena saya pakai Android, kita klik Android. Maka akan diarahkan ke Google Play teman-teman. Karena saya sudah install, tinggal kita klik open. Nah, sama seperti di desktop, tinggal kita klik Google.
dan pilih email yang teman-teman gunakan untuk daftar di Funding Pips. Oke teman-teman, setelah teman-teman login ke aplikasi si trader, ya teman-teman di sini akan melihat tampilan awalnya, dan ketika teman-teman ingin mengedit watchlistnya, ya tinggal dibuat aja baru teman-teman, buat baru aja. Ya kita klik di sini create watchlist. Ya kita klik misalnya tes, oke. Nah, tinggal pilih pairnya mau apa. Misalnya teman-teman cuma trading gold sama seperti saya, udah jadilah ini teman-teman. Ini watchlist teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin eksekusi trade-nya, tinggal kita klik pairnya. Ya, kemudian di sini ada new order nih. Di bawah sini ada new order. Ya, teman-teman kita klik new order. Gitu ya. Nah, sama seperti di desktop tadi, ada buy, sell, ada market, ada limit, ada stop gitu ya. Misalnya kita mau market dan teman-teman sudah menentukan stop loss-nya misalnya 40 pips gitu ya. 40 pips. Nah, ya udah. Ternyata teman-teman tuh baru minus $400 gitu ya. Teman-teman pengen resikokan misalnya 1000 gitu ya. Berarti teman-teman harus adjust lot size-nya. Misalnya kita ubah menjadi misalnya 4. Nah, khusus untuk yang mobile ya teman-teman, dia tuh nggak otomatis update ya teman-teman. Kita lihat di sini. Misalnya kita tadi awalnya 1 kan. Kita stop loss-nya berapa? Kita lihat di sini. Kita minus 400 kan. Nah, ketika teman-teman ubah, dia nggak sama seperti desktop yang tadi tinggal kita klik ubah lot size-nya, klik tanda tambah ataupun minus, otomatis langsung berubah kan yang minusnya ini. Nah, kalau di HP itu nggak ya teman-teman. Misalnya kita udah ubah nih, misalnya 2. Nah, di sini nggak ngubah langsung jadi misalnya minus 800 gitu, nggak. Kita klik stop loss-nya, baru kita klik lagi. Baru dia berubah jadi minus 800 gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan tutorial tadi di desktop. Nah, sama seperti tadi ini ada ini teman-teman, ada informasi terkait pair yang teman-teman tradingkan ya. Ada berapa di sini komisi per lotnya dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada position sama tadi untuk running trade, order dan juga historinya ya. Ada history di sini gitu. Oke teman-teman, sepertinya itu saja tutorial dari si trader dari saya. Kalau ada yang masih ditanyakan, bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa di like ya teman-teman. Oke, see you teman-teman.